16 korban kecelakaan kapal di perairan Papua mendapatkan santunan dari jajaran Forkompinda Kabupaten Batang, sedangkan 2 korban lain belum ditemukan. Polrestabes Semarang mengungkap kasus joki vaksinasi yang dilakukan demi keuntungan Rp500.000 pada 3 Januari lalu. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Belasan ABK mengalami musibah kecelakaan kapal yang ditumpangi terbalik di tengah perairan Papua selama 4 hari. Dari 18 anak buah kapal yang ada, 16 sudah berhasil diselamatkan dan 2 nelayan masih dalam proses pencarian oleh para petugas. Mengenai hal itu, jajaran Forkompinda memberikan santunan untuk para korban. Sebelum para pencari ikan tersebut berangkat dari dermaga pelabuhan tempat pelelangan ikan Kilidang Lor, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan menggunakan kepala motor nelayan Bening Jaya 2 dari tanggal 2 Agustus lalu, dengan dinakodai dari Syam dengan tujuan finishing ground di wilayah pengolahan perikanan atau WPP 718 Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timur bagian timur. Menurut Bupati Batang Wihaji, mendengar informasi ada warganya yang menjadi korban tenggelamnya kapal ikan di Laut Arafuru, langsung memerintahkan para petugas terkait untuk koordinasi dengan petugas yang berada di Merauke, Papua. Kapal tersebut berlayar dengan 18 anak buah kapal dan 1 nahkoda. Dilaporkan 16 sudah berhasil diselamatkan, namun 2 lainnya masih dalam pencarian petugas. Selain prihatin atas musibah tersebut, Forkompinda memberi sedikit santunan tali asih bagi para korban kecelakaan laut yang bisa hadir dalam penyambutan di Aula Kantor Bupati Batang. Untuk itu hari ini Forkompinda bersama-sama untuk bisa bertatap muka sama beliau-beliau untuk bisa mengetahui gimana peristiwanya, kemudian apa yang terjadi dan langkah ke depan nanti akan seperti apa sehingga biar tidak terulang lagi, walaupun namanya musibah tidak ada yang tahu. Yang kedua, memang ada tali asih yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mereka yang kita paham 4 hari terkatung-katung di laut, kemudian semua nggak ada, terus bagi hasil juga belum dapat, karena itu ya yang penting kenongi jalan. Sementara itu, salah satu ABK yang menjadi korban kapal terbalik tersebut, Feli Vendrian, 32 tahun, warga Kelurahan Kilidang Lor, Kecamatan Batang, menjelaskan, sekitar dini hari mendadak posisi kapal miring dan terbalik dan semua penumpang mengapung di lautan. Kemudian nahkoda meneriaki para ABK untuk segera naik ke atas lambung kapal yang terbalik tersebut. Setelah berhasil naik ke atas kapal yang sudah terbalik dan masih terapung tersebut, ternyata setelah dihitung hanya terdapat 16 orang dari 18 yang seharusnya ada. Pas waktu itu lagi kita cari, tiba-tiba kapal miring terus langsung terbalik. Di waktu kejadian malam itu kita hanya bisa menyelamatkan diri masing-masing. Terus nakoda teriak suruh merapat ke kapal yang kapal sudah terbalik itu. Begitu pas naik, dicek sama nakoda ada 16 orang yang masih dari keadaan. Selama 4 hari mereka berada di lautan dan baru bisa ke daratan setelah ada nelayan lain yang tengah melintas menolongnya. Dirinya dan rekan-rekan lainnya terus berdoa dan berharap 2 rekan yang masih dalam pencarian tersebut bisa segera ditemukan dengan kondisi selamat. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Perolehan bulan dana PMI Kabupaten Kendal tahun 2021 mencapai Rp1.274.747.600. Angka ini mencapai 98% dari target yang ditentukan, yaitu mencapai sekitar Rp1.400.000. Secara resmi uang tersebut diserahkan ke Ketua PMI Budi Mulyono dari Ketua Penggalangan Bulan Dana PMI AKBP Junior Arifianto. Kapolres Kendal AKBP Junior Arifianto selaku Ketua Umum Bulan Dana PMI Kabupaten Kendal mengatakan perolehan yang mencapai target ini berkat kerjasama tim yang luar biasa. Hal ini berkat koordinasi yang intens dengan panitia inti tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Menurutnya perolehan dana yang luar biasa ini menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi masyarakat Kabupaten Kendal terhadap kemanusiaan. Harapannya untuk ke depan tidak hanya di bulan dana PMI saja, karena saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19 sehingga masih banyak masyarakat yang terdampak pandemi yang perlu mendapat perhatian. Kami hanya menentukan target saja, ya, menentukan target, memberikan motivasi kepada rekan-rekan, dan semua ini adalah kerjasama dari tim panitia bulan dana PMI yang luar biasa yang mencapai target di atas 1 miliar
miliar 400 Ya, 400 sekian ya, 1 miliar 400 juta. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan tentunya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat Kendal sangat peduli pada kemanusiaan. Ketua PMI Kabupaten Kendal Dr. Budi Mulyono mengatakan, perolehan bulan dana PMI tahun 2021 meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya yang sekitar 800 juta. Perolehan total bulan dana PMI Kendal tahun 2021 sebesar 1,4 miliar rupiah yang hasil bersihnya sebanyak 1,2 miliar rupiah. Perolehan dana ini lebih besar dibanding dengan tahun sebelumnya, sehingga sekalipun di tengah pandemi COVID-19 masih banyak masyarakat yang peduli untuk membantu PMI Kendal. drastis nih. Jadi kalau tahun kemarin kita dapatnya 800 sekian dan sekarang kita kotor 1 miliar 400 sekian dan bersihnya 1 miliar 270. 1 miliar 490. Jadi ya, kita kalau enggak paling enggak ya 93%. Nah, semuanya nanti untuk penggunaan di PMI ya, untuk kemanusiaan, untuk bantuan ke masyarakat langsung, juga untuk pembinaan generasi muda, terutama untuk KSR ya, atau yang lain yang sukarela itu yang akan kita beri pelatihan, kemudian juga ada untuk bantuan ke bencana seperti itu. Penggunaan dana ini untuk kegiatan kemanusiaan dan bantuan kepada masyarakat secara langsung seperti bantuan bencana. Selain itu juga untuk pembinaan generasi muda atau kader relawan dalam bentuk kegiatan pelatihan. Sebagai bentuk penghargaan, PMI Kendal memberikan hadiah kepada instansi yang berhasil meraih penggalangan terbanyak, yaitu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dan Kecamatan Limbangan. Hadiah tersebut sebagai pemacu sebab dinas instansi yang sudah berusaha maksimal mengumpulkan dan paling awal dan terbanyak. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kepolisian Kota Besar Semarang mengungkap kasus dugaan praktik joki vaksin COVID-19 yang dilakukan seorang ibu rumah tangga di Kota Semarang dengan upah Rp500.000. Kasus ini terungkap berawal dari kecurigaan petugas Puskesmas Manyaran Semarang Barat, Kota Semarang terkait identitas yang dibawa pelaku. Dengan kawalan polisi, ketiga orang wanita ini masing-masing DSIO dan SL dibawa ke Mapolrestabes Semarang. Mereka diamankan aparat kepolisian setelah kedapatan melakukan dugaan praktik joki vaksinasi di Puskesmas Manyaran, Kota Semarang pada Senin 3 Januari lalu. Praktek joki vaksin ini bermula ketika SL mendapatkan undangan untuk melakukan vaksinasi di Puskesmas Manyaran. SL yang hendak keluar kota meminta IO tetangganya untuk mencarikan orang. Keluhan SL pun disampaikan IO, kemudian mengenalkan DS yang bersedia menggantikan SL untuk disuntik vaksin dengan menjanjikan uang Rp500.000 jika berhasil mendapatkan vaksinasi. Menggunakan joki itu pertama saya sudah terkena COVID waktu itu. Terus yang kedua saya hendak keluar kota. Jadi bulan Februari saya hendak keluar kota. Yang diharuskan memakai aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Di sisi lain saya juga punya penyakit komorbid, mitral valve dan colitis. Dari situ saya berasumsi bahwa saya tidak perlu divaksin karena imun tubuh saya sudah merasa kebal gitu, jadi tidak perlu divaksin. Baru kali ini itu pun tidak terlaksana. Tapi kenapa Mbak mau menerima? Ya, Karena iming itu. Oke. DS yang mengaku identitas SL selaku penerima vaksin berhasil diamankan petugas vaksinasi saat dilakukan screening awal untuk mencocokkan penerima vaksin di Puskesmas Manyaran, Semarang Barat. Adanya kejanggalan tersebut, petugas vaksinasi kemudian melaporkan ke Polsek Semarang Barat untuk dilakukan pengamanan. Namun karena ketika di puskesmas tidak ketika dilakukan screening dan diketemukan perbedaan itu, vaksin itu kemudian tidak terjadi. Atas perbuatan yang dilakukan, ketiganya dijerat pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan wabah penyakit penular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Ya, kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan piye iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Sejumlah sekolah di Kabupaten Pati mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan pelajaran tatap muka terbatas. SMPN 8 Pati menjadi salah satu contoh sekolah yang kini mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan PTM terbatas pada 17 Januari mendatang. Sejumlah sekolah sudah mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan PTM terbatas. Salah satu sekolah yang mempersiapkan diri adalah SMPN 8 Pati. SMPN 8 Pati kini sedang membenahi fasilitas protokol kesehatan di sekolah tersebut. Rencana pelaksanaan PTM terbatas di Kabupaten Pati dikatakan Kepala Sekolah SMPN 8 Pati Munif Wahyudi akan digelar pada 17 Januari mendatang. Oleh karenanya, pihaknya kini sedang mempersiapkan segala hal untuk menunjang pembelajaran tatap muka terbatas. Disinggung mengenai jumlah guru atau tenaga pendidik yang sudah divaksin, pihaknya menegaskan bahwa semua guru di lingkungan SMPN 8 Pati sudah tervaksin. Selain itu, Munif Wahyudi juga mengungkapkan bahwa sebagian siswa juga sudah divaksin. Selain fasilitas protokol kesehatan, pihaknya mengaku juga sudah menyiapkan ruangan khusus apabila terdapat siswa yang mengalami gangguan kesehatan ketika di sekolah. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa hanya 50% dari siswa yang dapat mengikuti PTM terbatas secara luring dan 50% yang lain akan mengikuti secara daring. Persiapan kami menjelang pelaksanaan PTM terbatas, kami menyiapkan untuk
protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, persiapan untuk cek suhu, kemudian untuk persiapan ruang kelas juga kami sudah siapkan kerjasama dengan Bapak Ibu Guru Wali kelas untuk bertanggung jawab kelengkapan dan persiapan di ruang kelasnya masing-masing. Untuk penyediaan tempat cuci tangan, cek suhu, kemudian hand sanitizer sudah kami siapkan biar anak-anak masuk sekolah dengan nyaman, dan kami juga menyediakan masker cadangan. Kemungkinan ada anak yang maskernya rusak, kotor, atau ya lupa membawa. Himbauan kami kepada semua anak dan juga orang tua, kami harapkan orang tua juga mengawasi anak-anaknya ketika di rumah. Jadi ketika di sekolah tidak ada gangguan atau kesehatan apapun, dan juga kami menghimbau orang tua mau mengawasi putra-putrinya ketika di rumah, ketika bepergian atau dulan kemana harus dalam pengawasan orang tua, dan juga ketika anak-anak berangkat maupun pulang sekolah, orang tua mau mengantar juga menjemput demi keamanan dan kesehatan anak-anaknya masing-masing. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati mengingatkan kepada sekolah-sekolah menjelang pelaksanaan PTM terbatas untuk menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Winarto juga mengingatkan agar sekolah membatasi jumlah siswa yang mengikuti pelajaran secara luring maksimal 50%. Pihaknya juga melarang kantin di sekolah untuk buka demi menghindari penularan COVID-19 di sekolah. Sekolah sudah kita rapatkan, sudah dipimpin Pak Bupati juga. Kami yang mengisi panjang lebar. Pertama, sekolah harus mempersiapkan satu sarana prasarana protokol kesehatan individu dan sekolah. Individu pakai masker, pakai face shield, bisa kesadaran sering cuci tangan, distancing. Kemudian sekolah mempersiapkan satu alat pengukur suhu, tempat cuci tangan, kelas diatur sebaik-baiknya, maksimal separuh dari jumlah kelas itu kalau SMP 16. Kemudian disiapkan kurikulum sederhana, kantin tidak boleh buka, tidak ada istirahat dulu, anak bawa bontot, kemudian jam-jam olahraga ekstrakurikuler kita kendalikan dulu. Selain peraturan ketat dalam pelaksanaan PTM terbatas pada pertengahan bulan Januari mendatang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati meminta sekolah untuk membuat dan menerapkan kurikulum sederhana. Hal itu agar siswa tidak terbebani dengan tugas yang memberatkan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Kementerian Kesehatan RI menyampaikan adanya kenaikan kasus varian Omikron di Indonesia secara signifikan. Terbukti dalam satu hari terdapat 92 kasus Omikron yang terjadi per 2 Januari 2022. Untuk mengetahui lebih jelasnya, bagaimana langkah pemerintah dalam menghadapi lonjakan varian Omikron, akan ada rekan Galuh yang akan memaparkan kepada Anda. Silakan Galuh. Baik Amanda dan juga pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mendeteksi adanya varian COVID-19 baru atau varian Omikron di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia. Tingkat penularan COVID-19 baru atau Omikron ini terdeteksi lebih cepat jika dibandingkan dengan varian Delta sebelumnya. Lantas bagaimana asal-muasal virus Omikron ini masuk ke Indonesia dan bagaimana langkah pemerintah dalam menanggulangi dan juga mengantisipasi adanya penyebaran virus Omikron di Indonesia? Asal-muasal adanya varian COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi dengan adanya warga negara Indonesia yang tiba dari negara Nigeria pada tanggal 27 November 2021. Warga negara Indonesia tersebut berinisial TF yang berusia 21 tahun. Setelah teridentifikasi terpapar virus COVID-19 Omikron, warga negara Indonesia tersebut diisolasi di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Usai kasus pertama Omikron tersebut, lantas Kementerian Kesehatan menemukan satu kasus baru yang mana ditemukan petugas kebersihan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta yang berinisial N juga terpapar virus COVID-19 Omikron tersebut. Kemudian pada Januari, kasus Omikron di Indonesia pada 4 Januari 2022 terdeteksi ada 254 kasus, yang mana kasus ini naik 92 kasus dalam
kurun waktu 4 Januari 2022 tersebut, di mana asal mobilitas kasus tersebut berasal dari Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan juga Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan untuk menanggulangi adanya penyebaran COVID-19 varian Omikron tersebut mengeluarkan surat edaran SE nomor HK.02.01-Menkes-1391-2021 tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omikron tersebut. Lantas, bagaimana gejala Omikron yang sering dialami oleh pengidapnya? Yang pertama, gejala Omikron yang pertama adalah kelelahan ekstrim yang disertai dengan demam dan juga pegal-pegal. Kemudian pengidap juga mengalami sakit kepala dan juga keringat di malam hari, serta gejala pilek dan juga tenggorokan yang gatal. Lantas bagaimana langkah pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 varian Omikron tersebut? Di antaranya yaitu menyiapkan ketersediaan tempat tidur rumah sakit, yang mana total bed rumah sakit saat ini mencapai 400.000 bed, 120.000 bed termasuk bed COVID-19 yang disiapkan oleh pemerintah, di mana nantinya diperuntukkan untuk pasien yang mengalami COVID-19. Kemudian untuk saat ini, bed yang terisi dari total 120.000 bed tersebut sudah terisi sekitar 2.400 hingga 2.500 bed di rumah sakit di seluruh Indonesia. Dan saat ini, bed yang masih kosong atau bed yang diperuntukkan untuk pasien COVID-19 sejumlah 110.000 bed di rumah sakit di Indonesia. Kemudian pemerintah juga memastikan adanya ketersediaan oksigen di berbagai rumah sakit di Indonesia, meliputi menyediakan 31 oksigen generator, yang mana saat ini pemasangannya mencapai 70%. Satu oksigen generator ini mampu menampung atau mampu memenuhi kebutuhan satu rumah sakit. Kemudian kebutuhan oksigen di Indonesia sendiri secara normal, jika di hari-hari biasa yang mana tidak ada lonjakan kasus COVID-19 sejumlah 700 ton per hari, namun jika ada lonjakan varian Delta di bulan-bulan sebelumnya, kebutuhan oksigen di Indonesia naik menjadi 2.200 ton per harinya. Lalu oksigen per Juli 2021, yang mana Juli ini merupakan tingkat tertinggi varian Delta di Indonesia, di mana kebutuhan oksigen di Indonesia mencapai 16.000 oksigen konsentrator. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan beberapa obat-obatan, termasuk obat Molnupiravir. Obat tersebut telah terbukti bisa mengurangi laju masuknya pasien ke rumah sakit bagi mereka yang terkena COVID-19 dengan saturasi oksigen di atas 94%. Kemudian pemerintah juga telah meningkatkan imbauan protokol kesehatan kepada masyarakat di Indonesia. Salah satunya yaitu menerapkan protokol kesehatan 5M yang wajib diterapkan oleh masyarakat. Kemudian pemerintah juga meningkatkan adanya karantina bagi masyarakat yang mengalami mobilitas tinggi, baik luar kota, luar daerah, maupun luar pulau dan juga luar negeri. Dan pemerintah juga mewajibkan masyarakat menggunakan atau memiliki aplikasi Peduli Lindungi untuk melacak adanya penyebaran kasus COVID-19 Omikron tersebut. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kegiatan 3T, yaitu testing, tracing, dan juga treatment di berbagai daerah di Indonesia. Juru bicara vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, poin utama dari aturan ini untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta fasilitas kesehatan dalam api ancaman penularan Omikron. Mengingat dalam beberapa waktu terakhir, kasus transmisi lokal terus meningkat. Karenanya kesiapan daerah dalam merespon penyebaran Omikron sangat penting agar tidak menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Terkait langkah pemerintah selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan beberapa langkah vaksinasi. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah vaksinasi, yang mana vaksinasi di Indonesia sendiri. Dosis pertama ini telah mencapai 166.653.867 vaksinasi, kemudian dosis kedua
telah mencapai 114.565.936 vaksinasi, serta vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster ini mencapai 1.295.326 vaksinasi, di mana target sasaran vaksinasi secara nasional yaitu mencapai 208.265.720 vaksinasi. Dan juga pemerintah saat ini tengah menggadang-gadang adanya vaksinasi booster, yang mana mulai 12 Januari 2022 pemerintah akan melakukan vaksinasi booster serentak di berbagai kabupaten dan juga kota yang telah memiliki capaian vaksinasi 70% dosis pertama dan 60% dosis kedua. Yang mana saat ini telah ada 244 kabupaten atau kota yang telah memenuhi kriteria untuk disuntikan vaksinasi booster serentak di Indonesia. Lantas bagaimana syarat vaksinasi booster ini yang akan disuntikan kepada masyarakat? Syarat yang pertama yaitu masyarakat yang berumur di atas 18 tahun, kemudian sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua, dan minimal penyuntikan vaksinasi dosis kedua ini dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Dan itu tadi pemirsa langkah-langkah antisipasi dari pemerintah untuk menanggulangi adanya penyebaran lonjakan kasus Omikron di Indonesia. Langkah-langkah tersebut tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat itu sendiri. Tentunya dengan meningkatkan vaksinasi COVID-19 dan juga menerapkan protokol kesehatan 5M. Kembali ke Amanda dan juga pemirsa. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya.
Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Pati sebagai kota bumi Minatani memiliki potensi perikanan dan kelautan yang potensial. Setidaknya terdapat 7 kecamatan di pesisir Kabupaten Pati, ditambah dengan beberapa kecamatan di bagian selatan kota yang memiliki potensi besar dalam budidaya ikan di tambak masyarakat. Hal itu disampaikan langsung oleh Kabid Perikanan dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Dwi Endang Subekti, saat ditemui di ruangannya kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Endang Dwi Subekti mengungkapkan bahwa Pati memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Lebih lanjut, pihaknya mengatakan setidaknya ada 7 kecamatan potensial yang terletak di bagian utara kota bumi Minatani tersebut. 7 kecamatan potensial yang dimaksud adalah Kecamatan Duku Seti, Kecamatan Tayu, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Tranggil, Kecamatan Wedari Jaksa, Kecamatan Juwana, dan Kecamatan Batangan. Luasan tambak perikanan di Pati dikatakannya memiliki luas 10.500 hektar. Dengan jumlah luasan tersebut, setidaknya ada 1 kecamatan yang menjadi sentra budidaya ikan nila salin yang terletak di Kecamatan Tayu. Untuk budidaya tambak sendiri, itu kan ada di semua pesisir ya, 7 kecamatan. Itu mulai dari Kecamatan Dukusti sampai dengan Kecamatan Batangan ya itu. Jadi ada 7 kecamatan. Luasannya sekitar 10.500 hektar. Luas sekali Pati itu potensinya. Belum lagi luas kolam air tawar. Di Pati Selatan kan banyak ya, di mana itu Talun ya, Kecamatan Kayen, Kecamatan Gabus. Terus juga Kecamatan Pati itu sentra juga loh, Kecamatan Pati itu sentra lele. Untuk yang Kecamatan Kayen, Gabus itu kan rawa yang dibuka jadi tambak itu ya, jadi kolam air tawar ya. Ikannya bermacam-macam, ada mulai dari ikan mas, ikan nila, ikan patin, bawal, segala macam lah ya di situ. Selain 7 kecamatan yang potensial ikan tambak di wilayah pesisir Kabupaten Pati, Dwi Endang Subekti mengungkapkan terdapat beberapa kecamatan lain diantaranya Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Pati yang menjadi sentra perikanan air tawar. Ia mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 450-an hektar kolam budidaya ikan tawar yang ada di kecamatan bagian selatan Kabupaten Pati, seperti Kecamatan Gabus, Kecamatan Tayu, maupun Kecamatan Pati sendiri. Dengan luas dan potensialnya, potensi perikanan baik tawar maupun payau di Kabupaten Pati, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati berharap Pati tidak hanya menjadi daerah budidaya saja, melainkan juga menjadi daerah pembibitan, sebab saat ini sebagian bibit masih didatangkan dari luar daerah Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pembangunan rel layang jalur kereta api Joglo diharapkan rampung tepat waktu. Hal itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, permasalahan efek pembangunan rel layang ini tidak perlu dikhawatirkan karena telah mempertimbangkan masalah banjir, drainase, jalan tikus, dan SHM. Pembangunan rel layang jalur kereta api Joglo sepanjang 3 km antara Solo Balapan Kadipiro akan mulai dilaksanakan groundbreaking pada 8 Januari mendatang. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan sosialisasi pembangunan jalur kereta api elevated Joglo di Balai Tawang Arum mengharapkan pembangunan rel layang kereta api tersebut rampung tepat waktu pada 2023. Beliau meminta OPD dan wilayah khususnya kecamatan dan kelurahan yang terdampak ikut mengawal jalannya pembangunan mulai dari peletakan batu pertama hingga penyelesaian. Menurut Gibran, permasalahan efek pembangunan sudah terjawab semua, antara lain masalah banjir, drainase, jalan tikus, dan SHM. Ia mengharapkan pembangunan berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali untuk dukungannya. Ini adalah proyek yang memakan waktu cukup lama, tapi saya yakin ketika nanti ini sudah selesai, selain bisa mengurai kemacetan, kepadatan lalu lintas yang ada di situ, ini juga akan
bisa mengangkat kegiatan ekonomi yang ada di Kadipiro, Gilingan, Nusukan, Banjarsari, dan semua warga yang ada di sekitar itu. Sedangkan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah Putu Sumarjaya menerangkan, pembangunan rel layang diawali dengan bentangan baja, mulai dari Gilingan naik dengan bentang paling panjang 134 meter dengan struktur lengkungan baja dengan desain ikonik kota Surakarta. Pembangunan fase 1 sepanjang 1,3 km dimulai dari Gilingan dan turun sebelum stasiun Kadipiro. Jalur ganda yang dibangun merupakan paket Solo sampai Semarang dengan fase 1 dari Solo Balapan sampai Kalioso sepanjang 7 km. Pekerjaannya nanti rencana groundbreaking tanggal 8, itu tanggal 8 Januari. Ini setelah itu kita sudah mulai kerja, kita pertama persiapan, sosialisasi, kita targetkan 2023 itu selesai. Gibran juga mempersilakan masyarakat yang memiliki keluhan untuk menghubungi call center atau dapat langsung menghubungi orang nomor 1 di Surakarta itu. Diyakini pembangunan rel layang jalur kereta api Joglo ini dapat mengurai kemacetan dan kepadatan jalan sekitar. Dari Surakarta, tim Lingkar TV melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Meda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.